Guru karya Putu Wijaya. Anak saya bercita-cita menjadi guru. Tentu saja saya dan istri saya jadi shock. Kami berdua tahu macam apa masa depan seorang guru. Karena itu sebelum terlalu jauh, kami cepat-cepat ajak dia ngobrol. Kami dengar sentingan, kamu mau menjadi guru, Taksu. Betul? Taksu mengangguk. Betul, Pak. Kami kaget. Gila, masa kamu menjadi guru? Ya, saya dan istri saya pandang-pandangan. Itu malah petaka. Kami sama sekali tidak percaya apa yang kami dengar. Apalagi ketika kami tatap tajam-tajam mata Taksu. Nampak tenang tak bersalah. Ya pasti sama sekali tidak menyadari apa yang barusan diucapnya. Jelas ia tidak mengetahui permasalahannya. Kami bertambah khawatir karena Taksu tidak takut bahwa kami tidak setuju. Istri saya narik napas dalam-dalam karena kecewa. Lalu begitu saja pergi. Saya mulai bicara belak-belakan. Taksu, dengar baik-baik. Bapak hanya bicara satu kali ini saja. Setelah itu terserah kamu. Menjadi guru itu bukan cita-cita. Itu spanduk di jalan kumuh di desa. Kita hidup di kota. Dan ini era milenium ketiga yang diwarnai oleh globalisasi, alias persaingan bebas. Taksu tidak menjawab. Negara sengaja memuji-muji guru setinggi langit, tetapi lihat sendiri, negara tidak pernah memberi gaji yang setimpal. Karena mereka yakin, banyak orang seperti kamu sudah puas karena dipuji. Mereka tahu kelemahan orang-orang seperti kamu, Taksu. Dipuji sedikit saja sudah mau banting tulang. Kerja rodi tidak peduli tidak dibayar. Kamu tertipu, Taksu. Puji-pujian itu dibuat supaya orang-orang yang lemah hati seperti kamu masih tetap mau jadi guru. Padahal anak-anak pejabat itu sendiri berlomba-lomba dikirim ke luar negeri biar sekolah setinggi langit, supaya nanti bisa mewarisi jabatan bapaknya. Masa begitu saja kamu tidak nyaut? Taksu tidak merespon. Kamu kan bukan jenis orang yang suka dipuji kan? Kamu sendiri bilang apa gunanya puji-pujian. Yang penting adalah sesuatu yang konkret. Yang konkret itu adalah duit, Taksu. Jangan takut dituduh materialistis. Siapa bilang materialistis itu jelek? Itu kan kata mereka yang tidak punya duit. Karena tidak mampu cari duit, mereka lalu memaki-maki duit. Mana mungkin kamu bisa hidup tanpa duit? Yang benar saja, kita hidup perlu materi. Guru itu pekerjaannya anti pada materi. Buat apa kamu menghabiskan hidup kamu untuk sesuatu yang tidak berguna? Paham? Taksu mengangguk. Paham. Tapi apa salahnya di guru? Istri saya melotot tak percaya apa yang didengarnya. Akhirnya dia nyaur. Laptopnya bawa pulang saja dulu, Pak. Biar Taksu mikir lagi. Kasih dia waktu 3 bulan. Supaya bisa lebih mendalam dalam memutuskan sesuatu. Ingat, ini soal hidup matimu sendiri, Taksu. Sebenarnya saya mau ikut bicara, tapi istri saya menarik saya pergi. Saya tidak mungkin berbantah. Di jalan istri saya berbisik, sudah waktunya membuat shock terapi pada Taksu. Sebelum ia keceplos terlalu dalam. Ia memang memerlukan perhatian, karena itu dia berusaha melakukan sesuatu yang menyebabkan kita terpaksa memperhatikannya. Dasar anak zaman sekarang, akal bulus. Yang dia kepingin bukan laptop, tapi mobil. Bapak harus kerja keras belikan dia mobil, supaya mau mengikuti apa nasihat kita. Saya tidak setuju, saya punya pendapat lain. Tapi apa artinya bantah seorang suami kalau adik istri saya atau kakaknya atau bapak ibunya yang bantah, mungkin akan diterutinya. Tapi kalau dari saya, jangan harap apa saja yang saya usulkan mesti dicurigainya. Ada pamrih kepentingan keluarga saya. Istri memang selalu mengukur suami dari perasaannya sendiri. 3 bulan kami tidak kunjungi Taksu, tapi Taksu
tidak juga menghubungi kami. Kami jadi cemas. Ternyata anak memang tidak merindukan orang tua. Orang tua yang selalu ingin diperhatikan anaknya. Akhirnya tanpa diketahui oleh istri saya datang lagi. Sekali ini saya datang dengan kunci mobil, saya tarik deposito saya di bank dan mengambil kredit sebuah mobil. Mungkin Taksu ingin punya mobil mewah, tapi saya hanya kuat beli murah. Tapi sejak-jeleknya kan mobil, dengan bonus janji kalau memang dia mau mengubah cita-citanya, jangankan mobil mewah, segalanya akan saya serahkan nanti. Bagaimana Taksu? Kata saya sambil menunjukkan kunci mobil. Ini hadiah untuk kamu, tetapi kamu juga harus memberikan hadiah buat Bapak. Taksu melihat kunci itu dengan dingin. Hadiah apa, Pak? Saya tersenyum. 3 bulan, Bapak rasa sudah cukup lama buat kamu untuk memutuskan. Jadi singkat saja, kamu mau jadi apa sebenarnya? Taksu memandang saya. Jadi guru. Kan sudah saya bilang berkali-kali kunci mobil yang sudah ada di tangannya saya rebut kembali. Mobil ini tidak pantas dipakai seorang guru. Kunci ini boleh kamu ambil sekarang juga kalau kamu berjanji bahwa kamu tidak akan mau jadi guru. Sebab itu memalukan orang tua kamu. Kamu ini investasi untuk masa depan kami. Taksu ngerti, kami sekolahkan supaya kamu meraih gelar, punya jabatan, dihormati orang, supaya kami juga ikut terhormat. Supaya kamu berguna kepada bangsa dan punya duit untuk merawat orang tuamu kalau kami sudah jompo nanti. Bercita-citalah yang benar, mbokmu mau jadi presiden gitu. Masa guru? Gila. Kalau kamu jadi guru paling bentar setelah menikah kamu akan kembali menempel di rumah orang tuamu dan menyusul sehingga semua waris habis ludas. Itu namanya kerder pikir. Tidak, aku tidak mau anakku terpuruk seperti itu. Lalu saya letakkan kembali kunci itu di depan hidungnya. Taksu berpikir, kemudian saya bersorak gegap gembira dalam hati, karena ia memungut kunci itu lagi. Terima kasih Pak, Bapak sudah memperhatikan saya dengan sesungguh-sungguhnya. Saya hormati atas perhatian Bapak. Sembari berkata itu, Taksu menarik tangan saya. Lalu di atas telapak tangan saya, diletakkannya kembali kunci mobil itu. Saya ingin jadi guru. Maaf. Kalau tidak menahan diri, pasti waktu itu Taksu saya tampar. Kebandalannya itu amat menjengkelkan. Pesawat penerimanya sudah rusak. Untunglah iman saya cukup baik. Saya tekan perasaan saya. Kunci kontak itu saya genggam dan masukkan ke kantong celana. Baik, memang begitu. Uang sekolah dan uang makanmu mulai bulan depan kami stop. Kamu hidup saja sendiri, supaya kamu bisa merasakan sendiri langsung bagaimana perintahan hidup ini. Tidak semudah yang kamu baca dalam teori dan slogan. Mudah-mudahan perintahan itu akan membimbing kamu ke jalan yang benar. 3 bulan lagi Bapak akan datang. Waktu itu pikiranmu sudah pasti berubah. Taksu memandang kepada saya tajam. Siapa Taksu? Taksu menunjuk. Bapak sendiri kan? Saya terkejut. Itu kan 28 tahun yang lalu. Sekarang sudah lain Taksu. Jangan mengacau. Kamu tidak bisa hidup dengan nasihat yang Bapak beri 30 tahun yang lalu. Waktu itu kamu malas. Kamu tidak mau sekolah. Kamu hanya bermain-main. Kamu bahkan bandel dan kurang ajar kepada guru-guru yang datang ke sekolah naik ojol. Kamu tidak sadar, meskipun sepatunya butut dan mukanya kurang gizi, tapi itulah orang-orang yang akan menyelamatkan hidupmu. Itulah gudang ilmu yang harus kamu tempel sampai kamu siap. Sebelum kamu siap, kamu harus menghormati mereka. Sebab dengan menghormati mereka, baru ilmu itu melekat. Tanpa adanya ilmu, kamu tidak akan bisa bersaing di masa global ini. Tahu?
1 jam saya beri taksu kuliah. Saya telanjangi semua persepsinya tentang hidup. Dengan tidak malu-malu lagi saya seret nama pacarnya si Mina yang mentang-mentang cantik itu mau menyeret anak saya ke masa depan yang paling gelap. Tidak betul. Cinta itu buta. Bentak saya kalap. Kalau cinta benar buta, apa gunanya ada bikini? Lanjut saya mengutip iklan yang sering saya papas di jalan. Kalau kamu menjadi buta, itu namanya bukan cinta, tapi racun. Kamu sudah terkecoh taksu, meskipun keluarga pacarmu itu guru. Tidak berarti kamu harus mengidolakan guru sebagai profesimu.